Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Saya tunggu dari tadi belum join-join. Jadi saya ini mungkin kita mulai kalau misalnya belum nanti mungkin tapi jam 2 saya akhiri soalnya yang kuliah yang malam maju nanti di jam 2 juga. Apa yang kelas malam minta maju jam 2. Oke, baik. Untuk mata kuliah yang pertemuan hari ini barangkali kemarin yang sudah dikerjakan tugasnya bisa barangkali ditunjukkan, di-share. Kemarin melanjutkan membuat modul ajar ya. Oke, kemarin sepertinya siapa itu ada yang menarik saya yang masih ingat itu kayaknya ada yang belah ketupat tidak semua belah ketupat itu ternyata tidak semua ketupat ternyata berbentuk belah ketupat kemarin. Bu siapa kemarin? Atau ada yang mau men-share yang lain dipersilahkan ibu-ibu. Kemarin Bu Siti, Bu, Oh iya, Bu Siti ya yang tidak semua ketupat ternyata berbentuk yang belah. belah ketupat. Oke. Baik, kalau Bu Nita barangkali kemarin tentang apa? Gimana, Bu? Bu Nita kemarin tentang yang tentang apa? Mohon maaf di sini sinyalnya kurang bagus, Bu. Oh, oke. Atau butuh kirah barangkali? Oke, butuh kirah speakernya nggak nyala. Oke, baik. Untuk yang saya kemarin lompat tali, Bu. Oke, lompat tali. Itu dari daerah mana, Bu? Eh, untuk kan asalnya itu kan saya udah coba cari ya, Bu. Search, katanya asli menurut itu tuh aslinya dari Eropa, tapi di Indonesia juga ada, Bu. Namanya lompat tali merdeka yang dari Indonesia. Oke, sisi budayanya seperti apa barangkali di lompat tali tersebut, Bu? Gimana, Bu? Sisi budayanya bisa diceritakan di lompat tali tersebut, Bu? Dari sejarahnya barangkali bisa diceritakan, Bu Nita? Halo, Bu Nita di tempat, Kak? Mohon maaf Bu, tapi sinyalnya kurang bagus, jadi ganti ke hotspot. Oke, baik. Bisa diceritakan barangkali terkait sejarah dari lompat tali, Bunita? Sebentar Bu. Lompat tali, permainan tradisional lompat tali merdeka itu sebutan bagi yang berasal dari Provinsi Riau. Penamaan permainan ini ada kaitannya dengan gerakan bermain yang khususnya pada lompatan terakhir. Tali direnggangkan oleh pada pemain lompat tali merdeka dengan setinggi-tingginya di atas kepala mereka, Bu. Dan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak di Provinsi Riau.
Sinyal saya tadi yang hilang. Oke, baik bisa dilanjutkan barangkali Bu Nita atau sambil share screen juga boleh. Gitu. Iya, Bu, memang sinyalnya lagi kurang bagus. Nggih. Tuang nggih nguwer-nguwer mawon no. Badhe Ya, mlebet ini, lagi susah. ya, Hujan, mungkin karena hujan kali ya. iya, Bu. Nggih, nggih Bu. Oke, baik bisa dilanjutkan. Halo Bu Siti, tadi sempat bahas yang kemarin tidak semua ketupat itu berbentuk belah ketupat kemarin di Bu Siti ya kemarin ya. Nggih Bu. Oh iya. Oke, tadi kan siapa ya kemarin gitu lupa. Terus oh iya Bu Siti. Nggih. Oke, ini kan tadi berbagi barangkali untuk buku modul ajar yang sudah dicoba begitu Bu Siti. Tadi Bu Nita baru saya tanya, kan tadi Bu Nita tentang lompat tali dari daerah mana dan sebagainya begitu tadi, terus sinyalnya hilang. Nggih Bu. Oke, baik. Barangkali Bu Nita mau share screen terkait yang sudah dibuat. Oh, langsung, nggih, Bu, sebentar. Oh, mau Bu Siti dulu? Ya, masih muter-muter sini. Saya tadi juga barusan terpental. Sudah. Ah, Iya, saya terpental lagi. Permainan tradisional lompat tali Merdeka Riau. Pendidikan sekolah dasar kelas fase kelas 4 SD mata pelajaran alokasi alokasi waktu satu pertemuan dua kali 25 menit. Kompetensi awal, siswa mampu instruksi sederhana, siswa mengenal permainan tradisional lompat tali dan bermain. Mulai berani memberikan arahan kepada teman saat bermain lompat tali, kelompok saat bermain dan menulis deskripsi. Sarana dan prasarana, alat lapangan, dan lembar kerja untuk latihan menulis deskripsi 4 SD yang memiliki kemampuan dasar dalam membaca, memahami instruksi sederhana, serta dapat bekerja dalam
model pembelajaran model pembelajaran kita menulis teks deskripsi dengan struktur yang benar tentang pengalaman bermain. Tujuan pembelajaran melalui penjelasan dan praktik peserta didik dapat siswa mampu memberikan petunjuk arah dan instruksi dengan jelas saat bermain lompat tali. Siswa dapat menulis teks deskripsi tentang pengalaman bermain lompat tali, mencakup identifikasi objek, rincian aktivitas, dan kesimpulan sederhana. Pemahaman bermakna. Peserta didik memahami pentingnya komunikasi yang baik dalam menyampaikan petunjuk serta mampu mengungkapkan pengalaman bermain dalam bentuk deskripsi. Pertanyaan pemantik. Bagaimana cara kita memahami instruksi yang jelas agar teman kita paham saat bermain lompat tali? Apa saja yang perlu disampaikan dalam sebuah deskripsi agar orang lain memahami pengalaman kita? Kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama, kegiatan pendahuluan 5 menit, guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran siswa. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti, pengantar, menyampaikan arah. Guru menjelaskan pentingnya memberi petunjuk yang jelas dalam bermain. Bermain lompat tali dan memberi arah, siswa bermain lompat tali secara bergantian. Saat satu siswa melompat, siswa lain memberikan arahan atau instruksi seperti siap, ayo, lompat, atau ganti giliran. Menulis teks deskripsi. Setelah bermain, siswa menulis deskripsi pendek tentang pengalaman mereka saat bermain lompat tali. Guru memberikan panduan struktur deskripsi, identifikasi permainan, rincian kegiatan, dan kesimpulan atau perasaan mereka setelah bermain. Presentasi. Beberapa siswa diminta membaca hasil deskripsi mereka kepada teman-teman. Kegiatan penutup. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pentingnya menggunakan bahasa yang baik saat memberi arahan. Guru memberi kesempatan bagi siswa untuk bertanya dan melakukan refleksi. Guru menutup kegiatan dengan doa. Asesmen atau penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa terhadap materi ajar yang dipelajari. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan, kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Aspek yang dinilai, sikap. Teknik penilaian dengan pengamatan, bentuk instrumen, lembar observasi, sikap dalam bermain. Aspek pengetahuan, teknik penilaian, teks tertulis, bentuk instrumen, lembar kerja menulis teks deskripsi. Aspek keterampilan, teknik penilaian, praktik langsung dan lisan. Bentuk instrumen, observasi saat memberi petunjuk arah dalam permainan lompat tali. Kegiatan remedial dan penggayaan. Remedial, mengulang latihan menyampaikan instruksi dalam permainan dan bantuan contoh visual atau instruksi sederhana. Penggayaan, bagi siswa yang sudah mahir, tantangan mereka untuk menulis deskripsi yang lebih panjang dan menambahkan perasaan mereka tentang setiap bagian permainan. Lampiran 1, bahan ajar, lampiran 2 lembar kerja menyampaikan arah, lampiran 3 contoh teks deskripsi, dan panduan menyusun deskripsi, lampiran 4 lembar observasi sikap, lampiran 5 LKPD. Lampiran 1 bahan ajar,
Dengan tema menyampaikan arah dan menulis teks deskripsi melalui permainan tradisional lompat tali, merdeka. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan ini, siswa diharapkan dapat menyampaikan arah atau petunjuk dengan jelas dalam kegiatan bermain lompat tali. Siswa dapat menulis teks deskripsi secara sederhana, pengalaman bermain dengan struktur yang baik. Materi pembelajaran penyampaian arah dalam lompat tali, seperti siap lompat, ayo coba lagi. Struktur deskripsi. Teks teks deskripsi digunakan untuk menggambarkan pengalaman anak atau suatu secara detail agar pembaca memahami dengan jelas. Struktur teks deskripsi meliputi identifikasi, memperkenalkan apa yang akan dideskripsikan, rincian kegiatan, menyampaikan detail atau kegiatan yang terjadi, kesimpulan memberikan atau penutup memberikan kesimpulan atau perasaan tentang pengalaman mereka bermain. Contoh teks deskripsi pendek tentang pengalaman bermain. Lompat tali. Lembar kerja menyampaikan arah dan contoh kalimat. Ada dilengkapi dengan nama, tanggal kegiatan, petunjuk, atau arahan. Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan untuk memberi arahan. Contoh kalimat arah dalam kegiatan dalam permainan lompat tali. Itu ada 9. Kemudian tugas. Gunakan salah satu kalimat di atas dan praktek dengan teman-temanmu saat bermain lompat tali. Setelah itu buatkan kalimat baru yang bisa digunakan untuk memberi arah dalam permainan. Lampiran teks deskripsi dan panduan menyusun teks deskripsi. Contoh teks deskripsi, panduan menyusun teks deskripsi. Yang pertama, pilih objek yang ingin kamu deskripsikan. Bisa berupa, kalau tadi contohnya lompat tali berarti mendeskripsikan tentang kegiatan bermain lompat tali. Tulis kalimat pembuka untuk memberitahukan apa yang kamu deskripsikan. Contohnya di sini, bunga matahari adalah bunga yang sangat cantik. Nomor 3, deskripsi objek dan kata-kata yang jelas, seperti warna, bentuk, dan ukuran objek. Tambahkan informasi yang menarik tentang objek tersebut. Yang kelima, akhiri dengan kalimat yang menyimpulkan atau menggambarkan. Lampiran 4, lembar observasi sikap. Ini adalah tabel tabel lembar observasi sikap yang aspeknya ada 5, kerjasama, mampu bekerja sama dengan teman saat bermain, bertanggung jawab, menyelesaikan tugas sesuai instruksi, kedisiplinan, mengukur, mengikuti aturan permainan bergilir dengan baik, keberanian, berani menyampaikan arahan atau petunjuk saat bermain, sopan santun, menggunakan kata-kata yang sopan saat berinteraksi dengan teman. Adapun kriteria penilaiannya ada 4, sangat baik, selalu menunjukkan sikap ini dalam kegiatan baik, sering menunjukkan sikap baik, cukup, dan perlu bimbingan. Kemudian lembar kerja peserta didik.
yaitu yang pertama petunjuk kerja. Kemudian bagian satu menyampaikan arahan dalam permainan lompat tali. Berikan instruksi atau arahan yang tepat saat bermain lompat tali. Bayangkan kamu sedang membantu temanmu untuk melompat dengan benar. Sini ada 3 soal. Kemudian bagian kedua, menulis teks deskripsi tentang pengalaman bermain lompat tali. Tulislah pengalamanmu saat bermain lompat tali. Gunakan struktur teks deskripsi yang meliputi identifikasi, rincian, dan kesimpulan. Ataupun identifikasinya seperti ini. Ada 4. Yang pertama, apa permainan yang kamu mainkan hari ini? Siapa saja teman-teman yang bermain bersamamu? Bagaimana suasana permainan? Apakah seru, menegangkan, atau menyenangkan? Jelaskan. Dan keempat, apa yang kamu sukai dari permainan ini? Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Bagaimana perasaanmu setelah bermain lompat tali? Apakah kamu ingin bermain lagi? Jelaskan. Mungkin sekian dari saya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Tolong koreksinya. Oke, baik Bu Salah. Dita, barangkali kalau dari Bu Siti atau Bu Kira, jadi permainan lompat tali ya, di bahasa Indonesia. Gitu. Ya itu tadi barangkali kalau saya cuma nggak nemu dari mananya gitu ya, ini dari Riau atau dari mana gitu, memang belum menemukan, tapi nanti barangkali perlu di ini. Oke, barangkali kalau saya komentarnya hanya itu Bu Nita, karena kalau yang ininya agak agak bingung juga ya. Gitu, Bu. Oke, baik dari Bu Siti atau Bu Kira barangkali. Aduh, tadi sempat anu Ibu keluar masuk nggak terlalu fokus juga selain Bu Iya, Nita. iya sama juga saya terlempar-lempar tadi. Ya jadinya nggak. Jadi, Bu, saya juga nggak sampai mau napa eh leb-leb ngaten ya. Kurang lebihnya hampir sama seperti Ibu, tapi pada matur kok bahasane pripun dados jadi kados Ibu belum menemukan kaitanipun apa kaitannya dengan berbasis budayanya itu di pembelajarannya itu. Tapi secara keseluruhan modulnya sudah bagus, sudah sesuai akan tetapi terkait dengan permainan lompat talinya itu terus bagaimana? Ya, baik. Sama ya Bu Siti ya berarti ya. Tadi budaya mananya itu yang kita agak bingung gitu ya. Ibu. Oke, sama sih sinyalnya sepertinya sama ini karena memang hujan-hujan mati listrik dan sebagainya tadi ya sehingga memang sinyalnya itu kurang bersahabat. Oke, baik. Selanjutnya Bu Siti barangkali mau mempresentasikan yang ketupat ternyata tidak selalu berbentuk belah ketupat barangkali. Dalam sampun loh Bu pertama kali Iya, barangkali ada revisi perbaikannya. Atau mau bikin artikelnya dereng juga Bu. boleh. Artikelnya dereng Bu. Oh iya, itu J. semacam dibikin apa namanya kayak modul ajar gitu juga ya modul ajar. Kayak semacam penggalian etnomatematikanya. Kemudian yang diwawancarai bisa ini sih ke apa bisa wawancara ke penduduk aslinya yang terkait eh, belah ketupatnya atau mungkin ada referensi yang namanya belah ketupat itu sisi sejarahnya seperti apa itu bisa Bu Siti kemudian nanti J Bu ngobrol Bu. dengan ini apa namanya
guru matematika yang lain mungkin sejawat ini menggali matematikanya dikaitkan dengan kurikulum itu juga bagus sepertinya. Nah, itu nanti bisa Nggih, menjadi sebuah artikel penggalian matematikanya. Nah, nanti kalau misalnya yang modul ajarnya Bu Siti tadi misalnya bagus bisa selesai, itu bisa diterapkan di kelas, bisa juga itu nanti jadi sebuah artikel. Nah, skripsi nggih, tesisnya besok bisa seputar itu Bu Siti. nggih. Kalau kemarin saya ini kok Bu kebetulan pas guru kelas 6-nya itu apa ada kegiatan di luar, terus saya yang menggantikan masuk di kelas Hmm. dan ternyata saya tanya materi pelajarannya sekarang apa gitu kan, meskipun saya juga setiap saat mengecek sudah sampai sejauh mana pembelajarannya di kelas 6. Hmm. Nah, itu kebetulan Bu pas anak itu membawa janur. Oh, Nah, iya. membawa janur terus sama itu Bu serutan bambu. Nah, di situ terus akhirnya anak membuat ketupat. Saya kemarin juga sudah sempat mengambil fotonya, terus saya juga baru sekilas ke kelas 6-nya, meskipun itu sebenarnya bukan pembelajaran kelas 6, akan tetapi kan masih bisa dikaitkan dengan materi pembelajaran di kelas 6, meskipun pada saat itu belum belum pembelajarannya hanya sepintas ke anak-anak, nak kalian membuat ini itu ternyata ini bisa masuk ke pembelajaran matematika itu tanpa tanpa ada guru kelas 6-nya. Nah, setelah itu baru gurunya kelas 6 datang, terus saya briefing sama guru kelas 6-nya mengatakan bahwa bagus sekali tadi anak-anak sudah membawa membawa apa Janur. janur, membawa setan bambu itu. Nah, tadi Setan langsung bambu. saya kaitkan dengan matematika gitu Bu. Hanya hanya sebatas itu tapi Bu belum belum berkelanjutan. Mohon maaf. Oke, baik, Bu Siti. Iya, memang ini ya, soalnya kalau misalnya sama praktek dan sebagainya itu dan selanjutnya sepertinya akan bagus sekali. Kemudian apa namanya barangkali dibelah ketupatnya seperti apa itu nanti juga ini. Oke, baik, ke matematikanya bisa. Kalau itu kan berarti belum ke matematikanya ya, yang tadi Ye, ininya. Oke. ya masih karena anak kelas 6 itu kebetulan masih masih apa pembelajaran proyek gitu Bu. Nah, Oh, kebetulan pas Mbak Kelina Alat kemarin ya. ya Oh terus ya. saya kaitkan di itu tapi belum belum detail ke anak, hanya gambaran saja ke anak, terus anak apa namanya bentuk ketupat yang dibuat itu ini kalau di garis ditarik garis ini bentuknya seperti ini bisa seperti menyerupai layang-layang, menyerupai belah ketupat. Nah, ini kalian bisa mengukur eh, luasnya gitu. Hanya sampai seperti itu, Bu. Nanti kalau saya detailkan nanti tak malah berbeda dengan materi, berbeda dari materi yang saat itu mau diajarkan gurunya. Oke, baik. Iya, memang kan di situ ya. Itu kelas berapa kemarin di situ? Kemarin kebetulan saya masuk di kelas 6 Bu. Kelas 6 ya. Ya, kalau modul ajarnya sebenarnya kemarin itu modul ajarnya eh kelas kelas 4. Oke, modul aja Ya, kelas 4. ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Butuh kira barangkali. Baik, oke. Saya karena saya ngajarnya di TK, modul ajar saya Oh iya, juga dari Butuh kira di TK kok ya. Oh saya. iya, kemarin sudah cerita itu. Gimana Butuh kira barangkali? Gak apa-apa, di TK gak apa-apa. Oke, coba ya, Bu ya. Sudah tampil ya, Bu ya? Sudah tampil, Bu? Sampun Bu. Sudah. Oke. Modul ajar tema Indonesiaku. Nama Putu Kira, eh, jenjang kelas TK, TKB, asal sekolah TK Masito Marti Putro. Mata pelajarannya kalau di TK itu tidak ada. Alokasi waktu 1 pekan, 5 kali pertemuan. Tapi nanti untuk RPP-nya cuma 1 kali pertemuan jumlah
Siswanya 13 anak. Capaian pembelajaran, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar literasi dan STEM. Topik subtopik Indonesiaku, subtopiknya permainan tradisional, model pembelajaran tatap muka, fase fondasi. Tujuan pembelajaran. 1. Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 2. Menyebutkan agama yang dianutnya. 3. Mengenal keberagaman agama dan sikap berbagai kepercayaan yang lain. 4. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. 5. Mandiri, berkebinekaan global. 6. Bangga dengan latar belakang budaya dan jati diri sebagai anak Indonesia. 7. Mengenal budaya daerah, meliputi rumah adat, pakaian adat, tari daerah, alat musik tradisional, bahasa, dan permainan daerah. 8. Menunjukkan perilaku cinta damai. 9. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 10. Menghargai karya yang dibuat dirinya dan teman. 11. Melakukan observasi dan eksplorasi. Observasi, eksplorasi, dan eksperimen. 7. Memecahkan masalah sederhana yang dihadapi dibantu oleh orang dewasa. 13. Mengekspresikan imajinasinya menjadi karya menggunakan material alam di sekitarnya. Kata kunci permainan tradisional. Deskripsi umum pada kegiatan ini anak-anak diajak untuk mengenal dan berkreasi membuat karya tentang negara dan budaya. Kegiatan yang dilakukan meliputi eksplorasi dan diskusi tentang agama yang ada di Indonesia, rumah ibadah, rumah adat, pakaian adat, budaya daerah, dan permainan tradisional. Berikutnya membuat karya konstruktif tentang rumah ibadah, budaya, permainan tradisional, bendera, wayang, dan segala dan lain-lain. Alat dan bahan Lospart. Sarana prasarana halaman sekolah, jaringan internet, laptop, buku. Kompetensi inti meliputi peta konsep Indonesiaku. Nanti ini untuk 1 pekan. Ada hari kemerdekaan, meliputi hari kemerdekaan, rumah adat, dan di sini yang saya tampilkan untuk RPP-nya untuk kali ini permainan tradisional. Permainan tradisional meliputi eh, jenis permainan, alat permainan, aturan permainan. Tujuan pembelajaran mengenalkan budaya permainan tradisional gobak sodor kepada anak. Anak mampu melakukan gerakan motorik dasar seperti berlari dan bergerak cepat. Anak mampu bekerja sama tim, berkomunikasi, dan sportivitas. Pemahaman bermakna. Anak dapat memahami nilai kerjasama dalam tim. B. Anak mengetahui berbagai macam permainan tradisional. C. Anak dapat menghubungkan aktivitas fisik dalam permainan dengan kesehatan tubuh mereka. 4. Pertanyaan pemantik, siapa yang pernah bermain permainan tradisional bersama teman-teman? 2. Permainan apa yang paling kalian sukai? C. Apa bedanya permainan tradisional dan permainan modern? Rencana pelaksanaan pembelajaran TK Masito Martiputro tahun pelajaran 2024-2025 semester 1 minggu ke-6 kelompok usia TKB 5-6 tahun hari tanggal Selasa. Ini saya kemarin ya saya buat pas tugas ini sepertinya. Oh bukan, ini asal aja. Alokasi waktu 210 menit. Topik Indonesiaku permainan tradisional. Tujuan kegiatan anak menunjukkan sikap dan mengucapkan doa sebelum dan sesudah kegiatan. Anak menghormati, menghargai agama, suku, budaya, adat, istiadat, dan perbedaan lainnya. Anak menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Anak menunjukkan sikap mandiri, berkebinekaan global. Anak menunjukkan rasa bangga dengan latar belakang budaya, jati diri bagi anak. Oh, ini tadi yang di atas, ini harusnya tujuan kegiatan. Maaf, kebalik. Anak menunjukkan sikap mandiri, berkebinekaan global. Anak menunjukkan rasa bangga dan dengan latar belakang budaya dan jati dirinya sebagai anak Indonesia. Anak dapat mengenal budaya daerah, rumah adat, pakaian adat, dan tari tradisional. Maaf Bu, ini harusnya tujuan kegiatan seperti yang di sini, mengenalkan budaya permainan. Saya keliru ini. Kegiatan inti 60 menit. Kegiatan pagi 60 menit ini di tempat saya karena TK-nya itu
basicnya TK Islam. Jadi pagi itu ada kegiatan TPA dan murojaah, hafalan-hafalan surat-surat pendek seperti itu. Selanjutnya pembukaan 30 menit, salam, doa, apresiasi, membuat kesepakatan kelas untuk melakukan kegiatan, nonton video permainan gobak sodor. Karena di sini saya yang ajarkan gobak sodor. Kegiatan inti 60 menit. eh, Meliputi kegiatan pertama penjelasan demonstrasi. Guru menjelaskan aturan dasar gobak sodor. Permainan ini dimainkan oleh dua tim, yaitu tim penjaga dan tim penyerang. Dua tim penjaga bertugas menjaga garis-garis lapangan, sementara tim penyerang berusaha melewati garis tanpa tersentuh oleh tim penjaga. Kemudian praktek permainan, guru membagi anak-anak menjadi dua kelompok, kelompok penjaga dan kelompok penyerang. Dua, guru mengatur posisi anak-anak sesuai peran masing-masing dengan menjaga aturan sederhana. Anak bermain dalam beberapa ronde, bergantian antara tim penjaga dan tim penyerang. Penguatan nilai. Selama permainan, guru memberi arahan untuk menjaga sportivitas, saling membantu dan bekerja sama. Setelah setiap ronde, guru memberikan apresiasi kepada anak-anak atas kerjasama dan usaha mereka. Istirahat 30 menit, cuci tangan, doa sebelum dan sesudah makan, makan bekal, bermain bebas. Penutup 30 menit, guru mengajak anak-anak untuk duduk melingkar, mendiskusikan pengalaman mereka selama bermain gobak sodor. Guru memberikan refleksi singkat tentang manfaat kerjasama, komunikasi, dan saling menghormati dalam permainan. Informasi kegiatan hari berikutnya, mengakhiri kegiatan dengan salam penutup. Penilaian checklist, guru mencatat perkembangan kemampuan anak sesuai capaian pembelajaran yang sudah muncul. Catatan anekdot, guru mencatat perkembangan keterampilan motorik kasar dan kemampuan sosial anak selama permainan. Foto berseri, guru mendokumentasikan kegiatan perkembangan anak. Refleksi guru, setelah kegiatan, guru dapat mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti pengaturan waktu atau cara menjelaskan permainan agar lebih dipahami anak. Lembar asesmennya contohnya seperti ini, Bu. Gitu. Untuk di TK catatan anekdot. Hasil karya, kalau hasil karya itu bukan permainan, biasanya untuk kegiatan yang di luar permainan. Checklist, ini bermain dengan teman sebaya, muncul atau belum, seperti itu. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri, menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar, kemunculannya. Sudah muncul atau belum, seperti itu. Kemudian foto berseri, ini kegiatan bagaimana anak-anak eh, melakukan kegiatan seperti itu. Begitu, Bu. Ini ini saya kemarin membuat ini, terus saya praktekkan ke anak-anak. Ternyata untuk anak-anak TKB dengan ini sudah bisa dengan bantuan guru. Demikian, Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu warahmatullahi Tukira wabarakatuh. gobak sodor ya. Iya, Bu. Ya, baik, menarik sekali Bu Tukira. Ini tadi anak TK yang main gobak sodor. Iya. Kemarin Ya. langsung saya lakukan, sudah bisa berjalan. Oh ya, sudah dicoba malahan. Oh, Karena iya, saya ada foto-foto kegiatannya bagus itu Bu Tukira. Jadi kegiatannya seperti apa itu? Kalau apa namanya ada apa terkait pelaksanaan lebih kegiatannya akan bagus lagi itu kalau ke modul ajar kan ini ya barangkali kalau mau dibikin artikel misalnya suatu saat mau bikin artikel itu ke foto-foto anak-anak bermainnya saya rasa bagus sekali itu. kemarin tuh karena saya Mhm. membuat ini, terus saya waktu membuat kan belum kebayang bisa apa enggak untuk anak-anak seperti itu kan, Bu. Terus saya praktekkan ternyata bisa jadi, tapi belum sempat mendokumentasikan karena Oh baru iya. baru pertama masih dengan dikasih tahu kalau ada yang kesini ya ditangkap seperti itu. Oh iya. Ulang seperti itu. Oke ya, selamat Bu Tukira ini berarti bisa jalan di anak TK ya. Memang KB, Bu. uh, ya ini salah satu hal yang untuk ini sih permainan tradisional untuk bisa dikenal anak-anak sehingga mereka tidak melulu bermain gadget gitu ya kan kebanyakan bermain gadget.
apa permainan-permainan tradisional kita kuatkan sepertinya semoga anak-anak ini ya nggak kayak ketergantungan gadget. Teknologi itu bagus, maksudnya juga kita harus mendidik anak-anak sesuai zamannya, tapi bukan berarti terus melulu semua ke gadget terus enggak ke aktivitas fisik gitu ya. Kalau sama sekali ke sana kan juga kasihan juga. Tidak hanya ke mata tapi juga ke badannya. Saya rasa apa yang butuh kira coba lakukan ini tadi sesuatu hal yang menarik begitu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, baik, sama-sama. Untuk besok di tugas akhirnya bisa memilih modul ajar atau membuat artikel atau kedua-duanya juga boleh. Ini harapannya besok bisa di ini HKI-kan, Ibu-ibu, sehingga begitu. Untuk prosedur HKI dan sebagainya, ya besok bisa sambil ini. Tapi bisa dirapikan lagi untuk modul ajarnya. Baik, Baik, Bu. Ibu-Ibu, barangkali untuk yang hari ini saya cukupkan sekian. Jadi sudah presentasi semua karena kebetulan mahasiswanya di kelas ini kan banyak sekali ya, sehingga Ya, biasanya itu kalau saya ngajar itu kurang waktu karena belum presentasi semua. Ini sampai sudah selesai semua presentasi, habis ininya ya, apa namanya? Waktunya masih ini. Nah, saya rasa itu bisa dimanfaatkan, digunakan untuk kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa kita ini ulang gitu, barangkali untuk memperhalus dan sebagainya begitu. ya, Bu. Baik, barangkali untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dan selamat hari Jumat. Sehat selalu Ibu-ibu. Ya, sama, Bu. Sama, Bu. Sehat juga untuk Ibu. Terima kasih, Amin, Bu. amin. Ya. Saya akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.